Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan, sucikan dan kuduskan hati ini. Dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Kor, tinggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kor, tinggikan namamu ya Tuhan. Kita mengangkat tangan kanan kita. Namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Turunkan tangan. Kita kembali pujikan pujian ini dari atas. Nanti pada kornya saya mengundang Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Kita mengangkat tangan kanan kita. Tinggikan namamu ya Tuhan. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau berkenan ditemui oleh kehidupan kami, dihampiri oleh kehidupan kami.
kehidupan yang penuh dengan celah kekurangan. Tetapi biarlah lewat ibadah pelayanan kami kerjakan sore ini, kekuatan ibadah yang akan menyucikan, membaharui kehidupan kami, supaya kami boleh semakin berlayak di hadapan-Mu Tuhan, dan kelak kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat karya pengorbanan di kayu salib yang sudah melayakkan untuk kami boleh beribadah melayani Engkau Tuhan. Mari Yesus Imam Besar, hadirlah dalam ibadah kami pada sore hari ini. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Dan biarlah urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua. Mengurapi seluruh pelayan-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, yang mengoperasikan laptop, semua yang terlibat dalam pelayanan, sampai pada pemberitaan firman sebentar. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang ada juga Engkau urapi. Peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semuanya Engkau urapi. Umat-umat yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, juga Engkau urapi Tuhan. Biar ibadah pelayanan kami tidak kering tanpa arti. Ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ibadah kami memuaskan Tuhan. Dan kami dipuaskan lewat firman Roh-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu di saat kami beribadah melayani Engkau apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami buka habiskan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pujinya bagi nama Tuhan. Diucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya membalas, memberkati. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tak lupa saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita. Dialah Alfa dan Omega. Sebab Ia baik, kasih-Nya pada kita, tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Alfa dan Omega. Dialah awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Bersyukurlah, bersyukurlah sebab Ia baik. Bersyukurlah sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita, tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Ya
yang awal dan yang akhir, Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dialah Alfa dan Omega. Haleluya. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Puji Tuhan. Dialah Allah, Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir. Berarti Dia adalah Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan permasalahan kita, Dia selalu pasti menolong kehidupan kita dari setiap permasalahan sampai kita mau dijadikan sebagai mempelai wanitanya yang sempurna. Kita lanjutkan pujian kita, Jagalah Aku. Nyanyian rohani nomor 323. Lah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkan doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu, walau tak ada manusia. Haleluya. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia. Haleluya. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Kembali dari atas, jagalah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayap-Mu. Kor, walau tak ada manusia. Kita mengangkat tangan kanan kita. Ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia. Haleluya. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu
bagiku, ya Yesusku. Puji Tuhan, silakan kembali. Puji Tuhan. Walau tak ada manusia yang memperdulikan kehidupan kita, tetapi kalau ada kasih Tuhan, sudah lebih dari cukup untuk menolong kehidupan kita, menaungi, melindungi kehidupan kita. Kita tidak akan dibiarkan. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Wujud kasih Tuhan yaitu kita selalu diberikan pembukaan rahasia firman Tuhan, supaya mengubahkan kehidupan kita menjadi sama, sempurna seperti Dia. Kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman. Kita lakukan kasih Tuhan mengubah. Waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, hanya dicurahkan. Hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan, mari bersama kita memberi. Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Kasih Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Memulihkan, mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Sekali lagi kor, kita mengangkat tangan kita. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Haleluya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui. Itu yang kami akan alami, kami rasakan lewat kuasa firman-Mu Tuhan, yang adalah wujud kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami semua. Mampu memulihkan setiap keadaan kami, sekalipun kami dalam keadaan hancur karena dosa. Tetapi jika ada firman-Mu Tuhan, yang adalah tangan Tuhan yang diulurkan kepada kami, sehancur apapun kehidupan kami, Engkau mampu untuk memperbaikinya, Engkau mampu memulihkannya, bahkan akan membawa kami kembali seperti ciptaan semula, yakni segambar dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami datang saat ini mau duduk di bawah kaki-Mu untuk menikmati firman-Mu. Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami semua. Mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan urapi juga seluruh umat-Mu untuk bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, serta mampukan kami semua untuk melakukan, praktekkan firman-Mu. Mendorong kami bisa berdoa menyembah dengan benar, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biar kerohanian kami semakin meningkat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman apapun bentuknya, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami. Kami sambut terima kebesaran firman-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bersama istri saya ucapkan selamat sore, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Biar kasih Tuhan, bahagia, damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-43 sampai ayat 46. Markus 14 ayat 43 sampai 46. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Yudas adalah gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, tapi rohaninya mundur maju. Nah, ini rohani yang mundur maju, ya sudah saya terangkan. Kemudian kita pelajari sekarang tanda-tanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rohaninya mundur maju. Tanda yang pertama hari Minggu sudah diterangkan, yaitu dikuasai mamon, dikuasai uang, dikuasai mamon atau uang, sehingga tidak menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu Yudas, ya, dia menjual Yesus, dia menanggalkan jabatannya untuk mendapatkan uang. Nah, itu praktek atau tanda yang pertama, tanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mundur maju, dikuasai mamon, ya, sehingga tidak menghargai ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sekarang kita masuk tanda yang kedua. Ya, tanda yang kedua. Nah, kita lihat di sini Yudas memimpin serombongan orang yang membawa pentung. Ini Yudas memimpin serombongan orang yang membawa pentung. Artinya sekarang, A, menyamakan Yesus dengan orang yang tidak berakal budi. Amsal mengatakan pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Nah, jadi di sini Yudas menyamakan Yesus dengan orang yang tidak berakal budi. Mari dibaca ayatnya. Amsal pasal yang ke-10, Amsal 10 ayat 13. Amsal 10 ayatnya yang ke-13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Nah, ini pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Nah, di sini Yudas bersama serombongan orang membawa pentung. Jadi dia menyamakan Yesus dengan orang yang tidak berakal budi. Sebenarnya dia yang tidak berakal budi, Yudas yang tidak berakal budi, bukan Yesus di sini. Ya, dia yang tidak berakal budi. Nah, sekarang prakteknya. Apa praktek? Tidak berakal budi ini, mohon maaf, bukan IQ-nya rendah, tidak ada sekolahnya. Oh, itu tidak berakal budi, bukan. Orang kaya, orang pintar, orang punya kedudukan, banyak juga yang tidak berakal budi di hadapan Tuhan. Praktek tidak berakal budi. Praktek tidak berakal budi. Satu,
Ulangan pasal yang ke-6 pasal 4 ayat 5 sampai 6. Ulangan 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Nah, di sini kalau melakukan firman pengajaran yang benar, itu berakal budi. Jadi praktek tidak berakal budi adalah tidak mau melakukan firman pengajaran yang benar. Sama dengan tidak taat. Hanya sekedar mendengar, tapi tidak taat pada firman pengajaran yang benar. Mari kita belajar, ya, biar kita hari-hari terakhir ini banyak mendengar dan taat. Sudah cukup banyak firman kita dengarkan, mari sekarang belajar taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, supaya kita menjadi kehidupan yang bijaksana, kehidupan yang berakal budi, yang nanti akan terluput dari aniaya antikris. Ya, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 18, yang bisa luput dari aniaya antikris adalah kehidupan yang bijaksana. Ya, di situ dikatakan, baiklah, siapa yang bijaksana menghitung bilangan binatang itu, dan bilangannya ialah 666. Nah, mari praktek taati firman supaya kita menjadi kehidupan yang bijaksana. Sebaliknya kalau tidak taat berarti tidak bijaksana, tidak punya akal budi. Ini praktek pertama, praktek tidak berakal budi. Ya, praktek yang kedua, mari kita baca lagi 2 Tawarik 2 ayat 12. Ini praktek kedua. 2 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-12. Lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Nah, di sini Salomo penuh dengan akal budi sehingga dipakai Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan. Ya, karena dia berakal budi, dia dipakai untuk mendirikan rumah Tuhan. Nah, jadi praktek tidak berakal budi adalah tidak aktif dalam pelayanan pembangunan rumah Tuhan secara rohani. Itulah tubuh Kristus. Nah, tidak aktif di dalam pelayanan pembangunan rumah Tuhan secara rohani, atau tubuh Kristus yang sempurna. Ya, sama dengan tidak setia. Tidak aktif ini sama dengan tidak setia sampai meninggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Inilah praktek tidak berakal budi. Tidak taat, 1, 2, tidak setia. Tidak taat, tidak setia. Ya, tambah satu lagi, kalau sudah taat, tidak setia. Praktek yang ketiga, menganggap firman pengajaran yang benar itu tidak logis, tidak masuk akal. Nah, ini yang sekarang banyak terjadi. Orang Kristen ketika mendengar pengajaran malah bilang, tidak masuk akal, tidak cocok dengan logika. Nah, ini praktek tidak berakal budi. Menganggap firman pengajaran yang benar itu tidak logis. Dan orang yang berpegang pada pengajaran yang benar adalah bodoh. Itu praktik. Kalau berpegang pada pengajaran benar dikatakan bodoh. Apa pengajaran-pengajaran? Ya, sampai harus secara online, jarak jauh. Nah, dikatakan bodoh. Ada gereja dekat-dekat, kenapa mau buang-buang paket data, mau ibadah jarak jauh. Nah, mau pegang pengajaran benar dianggap bodoh. Itu praktek orang yang tidak berakal budi, ya, seperti Yudas. Ya, ini, jadi hati-hati, 3 prakteknya. Ya.
Tidak berakal budi. Praktek pertama, tidak taat. Kedua, tidak setia. Kalau sudah tidak taat, tidak setia, pasti menganggap pengajaran itu tidak logis, tidak cocok dengan logika, tidak cocok. Dan kalau ada orang berpegang pada pengajarannya, bodoh dia. Dianggap bodoh. Ini arti yang pertama. Yudas memimpin serombongan orang membawa pentung. Arti yang pertama, menyamakan Yesus dengan orang yang tidak berakal budi. Arti yang kedua, menyamakan Yesus dengan orang bebal. Pentung itu juga tersedia bagi punggung orang bebal. Ya, dia anggap Yesus, dia samakan Yesus dengan orang bebal. Nah, di dalam Amsal ya, pasal 26. Amsal 26 ayat yang ketiga. Amsal pasal 26 ayat yang ketiga. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Nah, ini pentung untuk punggung orang bebal. Yudas menyamakan Yesus dengan orang bebal. Sebenarnya dia yang bebal, bukan Yesus. Dia menyamakan Yesus dengan orang tidak berakal budi. Sebenarnya dia yang tidak berakal budi, dia yang bodoh. Kemudian dia juga bebal. Prakteknya sekarang. Praktek bebal. Apa prakteknya? Ya, bebal ini ya sudah di atasnya keras hati ya. Itu bebal. Bidat ya, di dalam Titus disebut juga bidat. Nah, praktek yang pertama, tidak bisa ditegur dan dinasihati firman. Seperti Yudas. Tidak bisa ditegur, dinasihati firman. Di dalam Matius 26 kan sudah saya terangkan berkali-kali. Saat terakhir, kesempatan terakhir bagi Yudas untuk ditolong. Nah, Tuhan bilang, siapa yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan aku ke dalam pinggan, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, Yudas mencelupkan tangannya di situ. Tapi apa yang dia katakan? Bukan aku. Bukan aku ya Rabi. Nah, ini tidak bisa ditegur. Padahal firman saat itu keras. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, seharusnya Yudas, ampuni saya Tuhan. Saya salah. Saya sudah kilaf, saya salah, ampuni. Seharusnya begitu. Tapi dia tidak menanggapi firman. Tidak bisa ditegur. Tidak bisa dinasihati firman seperti Yudas. Justru menyalahkan orang. Sudah tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, justru menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan firman. Nah, itu bebal. Masa firman begitu? Kenapa? Orang dibilang, permisi, anjing babi, masa firman seperti itu? Nah, itu. Nah, seperti pernah ya, saya alami. Dibilang alegori. Itu. Kenapa? Masa begitu? Alegori. Mana ayatnya? Nah, itulah orang bebal. Ya, itu tidak bisa ditegur, dinasihati firman. Malah justru menyalahkan orang lainnya. Seperti Yudas, bukan aku. Berarti dia tuduh murid yang lain. Nah, murid yang lain yang salah. Mereka pengkhianat. Tuduh juga Yesus salah, firman salah. Nah, ini praktek pertama. Yaitu dalam Matius 26 ya, ayat 23 sampai 25. Mari tidak apa-apa dibaca lagi. Matius 26, 23 sampai ayat 25. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Bukan saya. Terus? Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Nah, ini praktek yang pertama. Ini praktek bebal yang pertama. Praktek bebal yang kedua, ini seperti Yudas juga. Pandangan hanya tertuju pada perkara jasmani. Jadi yang dia lihat hanya yang jasmani, terus tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan yang sudah menguding. Perkara rohani, pandangannya hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi. Saya mau begini, mau rangkul ini, mau raih ini. Sudah tidak peduli lagi yang rohani, pokoknya yang jasmani seperti Yudas.
Wah, kalau dengan Yesus tidak dapat apa-apa, yang ada malah dibenci, yang ada malah mau dilempari batu. Jual saja Yesus 30 keping perak, bisa beli sebidang tanah, bisa pakai untuk usaha. Nah, ini pandangan yang daging, pandangan jasmani. Amsal 17 ayat 24. Amsal pasal 17 ayat yang ke-24. Amsal pasal 17 ayat yang ke-24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, Ya. tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Yang mana lagi? Lihat semua. Sana. Yang sana. Mata keranjang semua mau diambil, mau diraih. Tapi sudah tidak peduli lagi dengan yang rohani. Jangan seperti itu. Silakan Bapak Ibu bekerja dengan giat, dengan keras. Hari-hari terakhir ini, ya, memang Tuhan mau supaya kita rajin, bukan jadi orang pemalas. Kita kerja dengan giat, tetapi pandangan kita selalu tertuju pada hikmat, pada firman. Mau cari hikmat, cari firman. Bukan hanya sebatas pada yang duniawi. Apalagi kami hamba Tuhan. Nah, kalau pandangannya hanya yang duniawi, wah bahaya. Kalau yang duniawi tidak akan selesai ini bangunan ini. Tidak akan pernah berdiri. Kalau hanya duniawi yang saya lihat, ya, untuk diri saya semua. Berkat untuk saya. Satu ketika ada orang kirim berkat. Saya tidak kenal orang itu siapa. Tiba-tiba begitu lihat di tabungan, loh ada masuk berkat cukup lumayan. Akhirnya setelah tanya-tanya tahu orangnya. Baru berkenalan. Nah, tapi dia tidak bilang itu untuk pembangunan, tidak ya, berkat untuk kami. Ya. Secara jasmani, wah pas-pas. HP waktu itu masih kulu-kulu istilahnya ya. HP masih tek-tek-tek-tok, ya, masih HP yang jadul. Mau bisa, mau beli HP bisa, lumayan, dapat berapa itu? HP yang bagus sudah dapat berapa dengan berkat itu. Tapi tidak, nantilah. Karena waktu itu belum siaran langsung, jadi belum terlalu dibutuhkan. Ya cukup ya tinggal telepon, SMS, belum ada WA waktu itu ya. Belum ada. Ya, jadi masih ya sudah tidak terlalu dibutuhkan itu. Bisa juga foto-foto biarpun bukan berapa megapiksel terlalu kecil yang dia punya ukurannya, tapi lumayan lah, bisa lah. Selfie sedikit. Nah, itu. Dari berkatnya itu. Kalau untuk yang jasmani bisa, tapi kami berupaya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi besi, jadi semen, jadi pasir, jadi batu, nah, itu berkat. Nah, dipakai untuk pembangunan. Nah, kalau untuk jasmani bisa, tapi kami pakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Ini pandangan jangan hanya tertuju pada perkara-perkara yang duniawi. Ya. Yang ketiga, Yesaya 32 ayat 6. Kalau sudah tidak bisa ditegur, dinasihati, pandangan tertuju pada perkara duniawi. Nah, ini yang ketiga, murtad. Kita baca. Yesaya 32 ayat 6. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad. Sudah ada niat murtad. Terus? Dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Nah ini praktik yang ketiga, murtad. Meninggalkan firman pengajaran yang benar, itu murtad. Sama dengan meninggalkan firman pengajaran benar, dan mengatakannya sesat. Nah, dulu ini ajaran yang benar. Apalagi kami alumni Lempinel. Lebih baik ditolak bersama pengajaran benar daripada diterima tanpa pengajaran yang benar. Dulu di Lempinel lantang sekali diteriakan. Apa moto Lempinel? Langsung siswa-siswi teriak semua. Bagaimana Lempinel? Boleh bersekutu? Harus. Semua lantang. Setelah sudah diberkati, bagaimana? Ini tidak laku lagi. Ini sesat ini. Dulu di Lempinel ini benar. Setelah lulus sesat. Wah, ini bahaya. Waktu masih dalam perintisan, pengajaran benar.
sudah diberkati, sesat. Wah, hati-hati jemaat juga. Waktu masih memulai usaha, Om doakan. Om gembalanya bilang, ayo dengar firman sungguh-sungguh ya. Iya Om, praktik firman. Oh praktik. Setelah diberkati, sesat itu. Jangan, itu orang bebal. Orang bebal. Ya, pengajaran yang benar dicap sesat, ditinggalkan dan dicap sesat. Ya, masih bisa kedengaran ya? Ya, saingan dengan hujan. Ya, ini hujan firman juga. Mari. Kemudian, nah inilah 3 praktek bebal. Nah, orang seperti ini pasti menuduh orang yang berpegang pada pengajaran yang benar adalah bebal. Nah, dia balik, dia yang bebal, yang pegang pengajaran yang benar itu dituduh bebal. Apalagi kalau bicara persekutuan. Ya ini terutama soal persekutuan. Soal persekutuan. Kalau kita mempertahankan kemurnian pengajaran yang benar, tidak boleh asal bersekutu. Harus lihat persekutuan itu pengajarannya benar atau palsu. Kita harus selektif, tidak boleh asal bersekutu. Karena kita tidak mau asal bersekutu, dituduh bebal. Nah inilah yang kami alami sekarang ini. Oh itu golongan tentera, tidak tahu bersekutu. Dicap demikian. Tidak tahu berorganisasi. Karena mau pertahankan yang benar. Sampai saya ditelepon 3 kali, saya tidak mau angkat. Tidak usah. Cuma mau ribut, mau berdebat ya diam saja. Terserah mereka mau ngomong apa, terserah. Nah, itu kita dianggap bebal. Nah, tidak apa-apa. Yesus saja kok dianggap bukan cuma bebal lagi. Yesus dianggap gila, dianggap kerasukan setan. Nah, kalau cuma dianggap bebal ya masih kecil dibandingkan Yesus. Nah ini jangan sampai kita menjadi orang yang bebal. Ini praktik yang kedua. Praktik atau tanda mundur maju yang kedua. Yang pertama dikuasai mamon. Yang kedua Yudas memimpin serombongan orang membawa pentung. Artinya menyamakan Yesus dengan orang tidak berakal budi. Dengan orang yang tidak berakal budi. Dan menyamakan Yesus dengan orang bebal. Praktik yang ketiga. Yudas mendatangi Yesus dengan serombongan orang yang membawa pedang. Ini yang ketiga. Yudas mendatangi Yesus dengan serombongan orang yang membawa pedang. Artinya, nah ini menanggapi firman pengajaran, Yesus itu firman. Menanggapi firman pengajaran yang benar dengan rasa permusuhan. Dengan rasa permusuhan. Atau sama dengan melawan firman pengajaran benar. Memerangi firman pengajaran benar. Oh ini dahsyat sekali. Itu kalau sudah mundur maju. Mundur rohaninya, maju lagi. Mundur, maju lagi. Mundur, maju lagi. Akhirnya pengajaran yang benar nanti dia tanggapi dengan rasa permusuhan. Dengan perlawanan. Dia perangi. Cuma saya terus yang kena. Saya terus yang ditunjuk. Saya terus. Nah, pasti seperti itu. Firman cuma tunjuk-tunjuk saya. Firman cuma tunjuk dosa saya. Dia hadapi. Dia tanggapi dengan peperangan. Perlawanan. Prakteknya. Praktek melawan firman. Praktek melawan firman pengajaran. Semoga jangan ada dalam diri kita. Mulai dari hamba Tuhan dulu. Praktek melawan firman pengajaran benar. Yang pertama, hamba Tuhan memberitakan firman pengajaran yang benar, tapi dia sendiri tidak percaya, tidak yakin. Dia beritakan, tapi dia tidak percaya dan tidak praktek.
Tidak percaya, tidak yakin, dan tidak praktek. Cuma sekedar khotbah. Ini pengajaran. Harus begini, harus begitu. Dia sendiri tidak percaya, dia sendiri tidak praktek. Kita harus hidup dari iman. Bahwa dia sendiri tidak full time. Masih ada pekerjaan sampingan. Katanya hidup dari iman. Imannya siapa? Jangan-jangan Iman Purnomo nama orang. Bukan iman yang benar. Inilah. Banyak kali seperti itu. Kita harus hidup dari iman. Dia sendiri jalankan proposal. Ya. Pantun sana, pantun sini untuk dapat dana dan lain sebagainya. Mana iman? Ini kami, nomor satu saya ya, hamba Tuhan. Khotbah tapi tidak percaya. Tidak praktek. Yudas sudah diutus oleh Tuhan memberitakan Injil. Dalam Lukas 6, Kisah Rasul 1, ayat 18, dia sudah dipakai Tuhan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tapi dia tidak percaya Yesus yang mengutus dia. Makanya dia jual. Dia anggap bersama Yesus tidak menjanjikan. Sudah khotbah, menginjil kemana-mana, ada mujizat. Tapi dia sendiri tidak percaya kepada Yesus. Ini praktek hamba Tuhan. Praktek hamba Tuhan yang melawan pengajaran. Kemudian kedua, sidang jemaat. Nah, bagi sidang jemaat, sudah mendengar firman pengajaran, tapi tidak percaya, sama, tidak percaya dan tidak praktek. Gembala, khotbah, tidak percaya, tidak praktek. Jemaat juga demikian. Tidak percaya, tidak praktek firman. Masa begitu? Tidak masuk akal. Nah, seperti itu. Sudah dengar, tapi tidak percaya, tidak praktek. Ya, buang-buang waktu kalau kita seperti itu. Saya juga gembala, buang-buang waktu percuma. Khotbah berapa lama, tapi tidak pernah praktek. Buang-buang waktu percuma, sia-sia. Jemaat datang, dengar firman, tidak praktek. Ya, buang-buang waktu percuma. Tuhan tolong kita. Inilah praktek mundur maju. Terikat dengan mamon, menjadi Kristen tidak berakal budi, bebal, sampai murtad. Nah, dan yang ketiga, melawan firman. Lawan firman pengajaran yang benar. Nah, nih. Supaya tidak mundur maju, bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Supaya kita tidak mundur maju dalam hal yang rohani. Bagaimana jalan keluarnya? Yeremia 31 ayat 22. Yeremia 31 ayatnya yang ke-22. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Iya, ini di sini digambarkan cara untuk tidak mundur maju, ya. Perempuan merangkul laki-laki. Perempuan merangkul laki-laki. Perempuan itu gambaran gereja Tuhan. Laki-laki Yesus. Sama, satu ya. Perempuan satu. Laki-lakinya juga satu. Perempuan itu tubuh Kristus, satu tubuh Kristus. Gereja Tuhan sama dengan satu tubuh Kristus. Laki-laki Yesus. Hanya satu Yesus. Nah, jadi supaya tidak mundur maju ya rangkul Yesus. Artinya melekat kepada Yesus. Mempelai pria surga. Sudah kalau melekat tidak akan pernah mundur maju. Coba ya, mohon maaf, kita merangkul seseorang. Lalu kita mundur, kita maju, mundur, maju. Ya, orang yang dirangkul ini ikut jatuh nanti. Ikut jatuh. Seperti pengalaman kami, pemberkatan nikah. Nah, saya tidak sadar waktu itu. Setelah pemberkatan nikah, ya, disuruh buka sloyornya, buka kerudungnya, diterima. Maksudnya di cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri.
Nah, mungkin saya karena terlalu kuat. Nanti dia yang bilang setelah selesai acara ibadah, terlalu semangat. Saya ranggul di sini, tapi agak saya dorong. Jadi seperti mau jatuh, untung tidak jatuh. Coba kalau jatuh, gebrak kami berdua di depan jemaatnya. Malu. Nah itu. Begitu juga sementara merangkul. Mundur, maju. Tidak mungkin. Nah, merangkul, melekat kepada Yesus. Tidak mundur, tidak maju. Itu solusinya. Jalan keluarnya supaya jangan rohani kita mundur maju. Ayo melekat kepada Yesus, mempelai pria surga. Amin. Prakteknya bagaimana? Melekat kepada Yesus. Banyak menyembah. Itu praktek. Melekat kepada Yesus. Banyak menyembah. Ya. Menyembah Tuhan dengan benar. Ya. Ini kita banyak menyembah Tuhan dengan benar. Nah, bagaimana menyembah Tuhan dengan benar? Menyembah Tuhan dengan benar adalah berseru dan berserah kepada Tuhan. Mengulurkan kedua tangan kepada Tuhan, ya merangkul laki-laki. Mengulurkan kedua tangan kepada Tuhan, serta percaya dan mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Itu menyembah dengan benar. Kita percaya, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayo, belajar banyak menyembah, percaya, mempercayakan hidup sepenuh. Kalau tadi mundur maju, tidak percaya, tidak praktik firman, tidak percaya. Nah, sekarang kita belajar untuk percaya. Terima kasih. Percaya dan mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Mari. Bukan setengah-setengah. Percayanya sepenuh. Jangan ragu. Yakin firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Itu penyembah yang benar. Bukan cuma sekedar haleluya, haleluya. Tapi tidak percaya firman, tidak praktek. Sebut haleluya, menyeru nama Yesus. Dan sehari-hari, dalam hidup sehari-hari, percaya, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, perempuan, tadi disebut perempuan merangkul laki-laki. Perempuan atau istri di dalam suratan 1 Petrus pasal 3 ayat 7 disebut kaum yang lemah. Kaum yang lemah, ya itu. 1 Petrus 3 ayat 7. Perempuan atau istri disebut kaum yang lemah. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, terima kasih. Istri itu kaum yang lebih lemah. Perempuan itu kaum yang lemah. Jadi, penyembahan yang benar adalah, ya tadi ya, perempuan merangkul laki-laki itu penyembahan. Penyembahan yang benar adalah mengaku segala kelemahan kita. Itu penyembahan yang benar. Kita mengaku segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, apalagi ketidakmampuan kita. Tetapi dengan yakin, kita mengaku kita banyak kelemahan, tapi ada keyakinan ada keyakinan bahwa Tuhan mampu melepaskan kita dari segala kelemahan kita. Itu menyembah, percaya, mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kita datang menyembah. Banyak kekurangan, kelemahan. Ya, tadi malam kami doa semalam suntuk di Tentena. Makanya tadi tukang tidak masuk. Nah, rupanya KO ya mereka. Doa semalaman. Ya. Mengaku season pertama, season yang kedua hampir sama pemberitaan firman. Bahwa kita ini tidak mampu, tidak berdaya. Banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Kita akui segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tapi ada keyakinan bahwa Tuhan mampu melepaskan kita dari kelemahan kita itu. Nah, itu menyembah. Tuhan, saya temperamen. Tapi yakin Tuhan bisa lepaskan. Nah, dengan menyembah, daging dirobek. Nah, lepas dari kelemahannya.
Nah, begitu penyembahan yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Dan kita harus ingat di dalam kitab Roma bahwa manusia itu sehebat apapun hanya domba sembelihan. Itu sangat lemah itu. Kita ini hanya domba sembelihan. Apa yang kita mau banggakan? Domba sembelihan itu keempat kakinya sudah diikat. Tinggal mau disembelih. Mau bangga-bangga apa? Punya kekayaan, punya ini, punya itu, kedudukan dan sebagainya. Domba sembelihan, sebentar lagi mau disembelih. Semakin kaya, semakin punya kedudukan, semakin tinggi kedudukannya, berarti dombanya gemuk. Paling mantap itu tinggal disembelih. Bikin apa? Gulai domba. Nah, dimakan. Hanya domba sembelihan. Roma pasal 8. Ini keadaan kita. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 35 sampai 37. Ini semua kelemahan kita. Siapakah yang akan memisahkan kita? Dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, kita lemah dan menghadapi semua itu. Nah, terus Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. ya, Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. apa yang dibutuhkan domba sembelihan? Kasih Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh domba sembelihan. Kasih Tuhan. Doa penyembahan adalah hubungan kasih dengan Tuhan. Nah, itu doa penyembahan. Merupakan hubungan kasih dengan Tuhan. Nah, begitu kita menyembah, kasih Tuhan dilimpahkan kepada kita. Sekalipun kita hanya domba sembelihan, tetapi ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini mari merangkul perempuan, merangkul laki-laki. Perempuan itu gambaran kita, manusia daging yang banyak kelemahan. Sembah Tuhan. Akui segala kelemahan kita. Tuhan, ini kelemahanku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pengerja, sebagai apa saja. Remaja putri, pemuda-pemudi, banyak kelemahan. Dan kita yakin dengan menyembah Tuhan akan lepaskan kita dari kelemahan kita. Sekalipun kita lemah seperti domba sembelihan, tapi kita ada keyakinan Tuhan mampu menolong. Kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan juga mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Ini. Mari lewat merangkul Yesus. Kita merangkul Yesus dalam doa penyembahan merangkul Yesus. Tuhan juga akan mengulurkan. Yesus juga akan mengulurkan tangan kasih-Nya. Merangkul kita, memeluk kita. Kita memeluk Yesus, merangkul Yesus. Yesus juga memeluk atau merangkul kita. Hasilnya yang pertama, tangan kasih Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan dalam tantangan atau ujian apapun. Tangan kasih Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan dalam ujian apapun. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak mundur. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Kita tidak mundur, terus maju, rohani terus maju. Maju, jalan. Kalau dinyanyikan itu semangat. Apalagi dulu masih Pantai Kosta lama ya. Saya masih rasakan juga suasananya dulu, masih kecil. Suasana Pantai Kosta lama. Lalu menyanyi sudah. Dengan kai dari Kelei, kai dari Panti Werda, Panti Jompo di sosial sana datang, sudah ibadah, maju, jalan, glory, haleluya, kai. Baru saya ingat Opanani kalau main gitar, orang kan begini, satu jari ya, semangat, jeng, maju, jalan, pergi ke negeri yang senang, glory, haleluya, satu jari.
Itu zaman dulu. Nah, situ papa lagi yang main gitar. Oh, pokoknya kalau tutup mata jeng 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 maju jalan, wah, semangat sekali orang memuji Tuhan. Nah, itu. Nah, mari maju terus, rohani maju, maju. Nah, kalau mengingat zaman dulu, musik cuma gitar dengan bass. Tidak ada drum, tapi semangatnya yang main. Nah, pemain gitarnya apa? Orang belum tahu main gitar. Pokoknya taku jeng 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 maju jalan pergi ke negeri yang senang. Sampai nyanyi tas putus lagi satu senar. Nah, itu saking semangatnya. Mari maju rohani, jangan mundur, jangan mundur. Nah, ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, nah, tangan kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Itu ayat 37. Tangan kasih Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita tidak berdaya, kita lemah menghadapi ujian yang berat, ujian yang hebat, tapi menang karena kasih Tuhan. Tangan kasih Tuhan. Mari peluk Yesus. Yesus memeluk kita. Izinkan Dia yang bekerja. Sudah, kita serahkan saja. Tuhan, saya lemah, saya tidak bisa, Tuhan. Serahkan kepada Yesus dalam penyembahan. Dia peluk kita, Dia yang bekerja. Tangan kasih-Nya menjadikan kita lebih dari pemenang. Terutama kelemahan kita yang paling fatal apa? Kita ini sudah hina, hancur oleh dosa. Kita kehidupan yang hina, kehidupan yang hancur oleh dosa. Tapi tangan kasih Tuhan menyucikan kita, mengubahkan kita, sampai menyempurnakan kita, serta mengangkat kita untuk duduk setahta dengan Dia di Yerusalem baru. Oh, itu puncak kemenangan. Orang yang lemah, manusia hina, manusia berdosa, sudah hancur, tapi dipulihkan, disucikan, diubahkan, disempurnakan, diangkat ke tahta surga, duduk bersanding dengan Yesus, mempelai pria surga. Oh, biarlah ini menjadi pengalaman kita. Kelak kita sama-sama duduk dengan Yesus di tahta surga. Amin. Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 21. Dan kita mau menyembah Tuhan. Wahyu 3 ayat 21. Mari dalam kelemahan datang kepada Yesus. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya, barang siapa menang. Ya, itu orang yang menyembah. Hanya domba sembelihan, tapi bisa menyembah Tuhan. Tangan Tuhan menjadikan lebih dari pemenang. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Iya, terima kasih. Tuhan tolong kita. Mari menyembah Tuhan. Itu kita mengakui segala kelemahan kita. Dengan keyakinan tangan kasih Tuhan akan melepaskan kita dari segala kelemahan. Memberikan kemenangan kepada kita. Sampai kemenangan yang terakhir, kita diangkat, duduk bersanding dengan Dia di tahta surga, tahta Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, duduk saja. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidupku.
Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidup. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Kor, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Haleluya. Yesus, ku serahkan hidup. Penyembahan itu sikap menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi, Kor, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Haleluya. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Serahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Dengan keyakinan tangan kasih-Nya akan melepaskan kita dari segala kelemahan. Haleluya. 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 Yesus, kami puji, kami sembah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Kami puji, kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Mulia namamu. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yesus, 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 kami puji namamu, kami sembah Tuhan Yesus.
Kami agungkan nama-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami, haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. 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 Betapa banyak kelemahan kami Tuhan. Tapi kami yakin tangan kasih-Mu akan melepaskan kami dari segala kelemahan kami. Oh haleluya. 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 Terima kasih, sembah Engkau, sembah Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku lemah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Kita bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Ketika ku lemah. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat.
ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Haleluya. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Kor, haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, Yesus, serahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Biar tangan kasih-Nya yang melepaskan kita dari segala kelemahan. Tangan kasih-Nya yang memulihkan kita, memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya, haleluya. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kami lepas dari segala kelemahan daging kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami tidak mau bertahan dalam kelemahan kami. Oh, terima kasih Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih buat kemurahan. Firman-Mu Engkau sudah nyatakan bagi kami, mengajar kehidupan kami untuk semakin melekat kepada Tuhan. Jangan memiliki roh mundur maju yang akhirnya yang bernasib pada kebinasaan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau berikan kemenangan kepada kami semua. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong. Engkau berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Pergumulan untuk ibadah pelayanan, Tuhan tolong juga. Biar kami tetap setia berkobar, beribadah, melayani Engkau sampai garis akhir kehidupan kami semua. Tuhan tolong pelayanan tempat ini, pelayanan di Tentena, di Diora, Tuhan berkati. Bukakan selalu rahasia firman-Mu, pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setia-Mu. Engkau tahu siapa orang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pembangunan rumah ibadah secara fisik. Tuhan, Engkau Yehova Jireh, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni kami semua. Kami juga berdoa Tuhan, bagi usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Tuhan berkati menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah hutang piutang, rumah tanah semua buka jalan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tidak mengganggu ibadah pelayanan. Biar kehidupan kami semua tetap setia, berkobar, beribadah, melayani, tergembala sampai garis akhir kehidupan kami semua. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yang sakit kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan ampuni, Tuhan jamah. Bapak Ucai dalam pemulihan kesehatan, Om Malaka Tuhan tolong. Bapak Daud Kusoi di Makassar Tuhan tolong. Rehan tolong. Mama Jane di Korondoda, Mama Nego, Daniel, Heri di Diora, Tuhan ampuni. Tuhan jamah Om Aksi, Tante Evi, Tuhan ampuni. Tuhan jamah dan sembuhkan istri hamba-Mu dalam pemulihan kesehatan. Ampuni semua kuasa-kuasa iblis sakit penyakit yang mengganggu kami, tolong usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi
darah Yesus yang berkuasa, bilur menyembuhkan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami melakukannya Tuhan. Bangsa kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah, Engkau berkati. Berikan rasa takut akan Engkau dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menjamin keamanan kebebasan umat-umat untuk beribadah di negara kami. Juga aparat keamanan, para medis, semua Engkau berkati. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan umat-umat tetap terpelihara, terlindungi Tuhan. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kami semua. Terima kasih. Segala kelemahan kami percaya Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Engkau yang mengatasi semuanya. Melepaskan kami dari segala kelemahan. Biar kehidupan kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. D. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Ikutilah langkah Yesus, bertetapkanlah kamu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Bertetapkanlah kamu, ikutilah langkah Yesus. Bertetapkanlah kamu sampai Tuhan Yesus datang. Kita bangkit berdiri. Maju jalan pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Bertetapkanlah kamu, ikutilah langkah Yesus. Bertetapkanlah kamu sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Tetap tinggal berdiri. Besok pendalaman kita perjamuan suci jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tetapkan firman dalam kami, mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu. Apa yang sudah dikorbankan karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan ingat kami saat Engkau datang kembali. Jangan ada satupun yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama dan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Sekali lagi dalam pergumulan apapun berikan kemenangan. Tuhan tolong kami semua. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga, lindungi, sertai. Dan kembalikan kami di waktu-waktu ibadah akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau. Bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera. Dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita sekalian mulai saat ini. Sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga. Menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Uja Marombo.